Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,65% ke angka 7.000. Dan di video ini saya akan coba menganalisa saham Antam yang akhirnya berhasil rebound dari daerah supportnya dan melihat bagaimana potensinya dalam satu minggu ke depan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang di-post setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Antam. Antam hari ini naik lumayan tinggi, 8% lebih ke harga 2.550. Bisa kita lihat di grafik. Selalu saya jelaskan apabila saya analisa saham Antam. Antam ada zona resisten di 2.400 sampai 2.500. Zona ini sebelumnya merupakan resisten kuat untuk saham Antam. Dan di atas zona ini, resisten berikutnya itu di harga 2.700. Dan sebelumnya setelah Antam berhasil break dari zona resisten ini, zona ini berubah menjadi support. Tapi satu minggu terakhir ini, Antam sempat turun di bawah harga 2.500, berada di sekitar harga 2.400 sehingga belum terkonfirmasi break. Tapi tanggal 21 kemarin, candle berada di bawah harga 2.400. Jadi sebenarnya sudah terkonfirmasi break dari support ini. Tapi hari ini ternyata Antam kembali rebound dan naik di atas harga 2.400. Dan kenaikan ini membuat Antam langsung naik di atas harga 2.500. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini kembali bergerak sideways. Jadi sebelumnya bergerak turun, saat ini kembali bergerak sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 8% lebih ini masih ada akumulasi. Di sini memang terlihat kesannya ini distribusi. Tapi jika kita lihat data netnya, bisa kita lihat ini akumulasi. Dan dari data pergerakan asing pun bisa kita lihat asing hari ini masuk dengan jumlah besar. Dan selama 3 minggu terakhir ini jika kita lihat asing belum keluar dari saham ini. Jadi asing masih terus akumulasi dengan jumlah besar. Dari data yang kita dapat, saya lihat Antam masih ada potensi dalam satu minggu ke depan untuk lanjut naik menuju target berikutnya di harga 2.700. Apabila target ini tercapai, baru target berikutnya di 2.800. Setelah itu baru target selanjutnya lagi di 3.000. Jadi tidak bisa langsung 2.700 langsung ke 3.000. Karena jaraknya lumayan jauh dan 2.800 juga merupakan resisten walaupun tidak terlalu kuat. Dan karena hari ini naik lumayan tinggi, ada potensi untuk terkena profit taking sementara. Jadi walaupun dalam satu minggu ke depan masih ada potensi ke 2.700, satu hari sampai 2 hari ke depan ada potensi untuk terkena pullback dulu sementara. Dan ini bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang sebelumnya belum sempat entry membeli saham Antam di sekitar harga 2.400 untuk tunggu di sekitar harga 240 sampai 250 untuk entry-nya. Selama masih berada di atas garis MA50 dan 150 dan belum terlihat ada distribusi besar, saya lihat Antam secara tren masih aman saat ini. Jadi bisa pertimbangkan untuk take profit dulu di sekitar target 2.700 sampai target 2.800 atau memang mau hold terus selama trennya masih bagus dengan target yang lebih jauh lagi di harga 3.000. Selanjutnya saya akan menganalisa saham TINS. TINS memang beberapa hari yang lalu baru saya analisa, tapi hari ini TINS naik lumayan tinggi dan sudah mendekati target analisa di 1.800. Jadi sebelumnya bisa kita lihat TINS masih berada di bawah resisten 1.700 dan di atasnya ada resisten di 1.800. Dan kenaikan hari ini membuat TINS berada di atas resisten 1.700. Walaupun belum terkonfirmasi break, tapi karena candlenya juga hari ini sangat solid, ada potensi saya lihat TINS untuk melanjutkan kenaikan. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan hampir 7% ini ada akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan asing juga bisa kita lihat 4 hari terakhir ini terus masuk akumulasi dengan jumlah besar. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat TINS masih ada potensi minggu ini untuk naik kembali mengetes harga 1.800. Dan bisa kita lihat sebelumnya walaupun TINS sempat naik sampai ke 1.900, harga 1.800 belum terkonfirmasi break. Jadi karena candle belum terkonfirmasi break dari resisten ini, TINS sempat turun kembali ke 1.600. Jadi tetap harus hati-hati walaupun candlenya solid, ada akumulasi selama masih gagal break dari harga 1.800, TINS masih ada potensi untuk balik kembali ke 1.600.
Tapi secara tren juga saat ini masih sangat layak untuk di hold. Jadi walaupun sudah mulai melemah, tapi untuk tren jangka menengah trennya juga saat ini masih bergerak tren. Jadi saya lihat masih ada potensi untuk ke 1800 sampai 1900. Berikutnya saya menganalisa saham Inco. Inco hari ini juga naik lumayan tinggi hampir 7% ke harga 6.150. Dan kenaikan ini membuat Inco kembali naik mencoba break resisten di harga 6.000. Dan jika kita lihat pergerakannya, pergerakan Inco saat ini hampir mirip dengan TINS. Inco juga sempat naik lumayan tinggi, setelah itu turun lumayan dalam, menyentuh support yang untuk Inco di sekitar harga 5.500, setelah itu mulai bangkit kembali. Dan untuk resisten di atas 6.000 bisa kita lihat di harga 6.500. Dan untuk garis MA50 pun saat ini sudah mulai bergerak naik kembali. Saat ini di sekitar harga 5.275. Dan garis MA150 saat ini tepat di harga 5.000. Jadi secara tren Inco juga saat ini masih sangat layak untuk di hold. Untuk tren jangka menengah pun saat ini masih bergerak uptrend. Dan garis MACD sebelumnya bergerak turun saat ini juga mulai bergerak naik. Untuk data broker summary, jika kita lihat kenaikan hampir 7% ini ada akumulasi. Asing juga sama, bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi saham Inco. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Inco juga masih ada potensi untuk lanjut naik menuju harga 6.500. Jadi ini juga bisa jadi target take profit apabila terlihat masih gagal break. Karena sebelumnya pun bisa kita lihat Inco sempat naik sampai harga 7.000, tapi candle-nya juga tidak bagus, sehingga terjadi perbalikan arah. Jadi untuk Inco juga walaupun masih ada potensi ke 6.500 sampai 6.800, kita tetap harus waspada. Apabila pada saat kenaikan candle-nya juga kurang bagus seperti ini, teman-teman harus pertimbangkan untuk take profit jangka pendek. Terakhir saya menganalisa saham Harum. Harum hari ini naik 3% lebih ke harga 11.300. Bisa kita lihat di grafik, sebelumnya Harum kenaikannya sangat tinggi. Dari harga 10.000 sempat ke 13.000 sampai 14.000. Setelah itu bisa kita lihat Harum sempat turun sangat dalam dan sempat berada di bawah garis MA50. Setelah berada di bawah garis MA50, garis MA50 berubah menjadi resisten, sempat berusaha untuk break, gagal break, dan hari ini terkonfirmasi berhasil break dari garis MA50. Jadi saat ini garis MA50 sudah berubah menjadi supportnya kembali. Dan untuk resisten berikutnya jika kita lihat, resisten minor di sekitar harga 11.600 dan resisten lebih kuat di 12.000. Dan di bawahnya bisa kita lihat masih ada support psikologis di harga 10.000. Yang di bulan Maret walaupun sempat turun belum sempat menyentuh harga 10.000 ini. Jadi secara tren Harum saat ini trennya masih bergerak sideways. Dan untuk data broker summary jika kita lihat kenaikan hari ini tidak ada akumulasi besar. Memang terlihat ada sedikit akumulasi. Sedangkan asing jika kita lihat malah terus distribusi saham ini. Jadi tetap harus hati-hati pada saham Harum. Berbeda dengan Antam dan Inco yang terus ada akumulasi besar oleh asing, Harum asing selama 2 minggu ini malah distribusi. Jadi hati-hati, bisa saja kenaikan 2 hari terakhir ini hanya kenaikan sementara. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 10.300 sampai 10.500, saat ini masih bisa hold selama masih berada di atas garis MA50. Tapi apabila Harum ternyata dalam 1 minggu ini balik kembali di bawah garis MA50, pertimbangkan untuk take profit dulu. Karena apabila ternyata ini hanya kenaikan sementara dan dalam 1 minggu ini ternyata Harum balik kembali di bawah garis MA50, Harum ada potensi untuk lanjut turun ke harga psikologisnya di 10.000. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebaiknya tunggu kembali di sekitar garis MA50 sampai harga 11.000 untuk entry-nya. Dan tetap sama, harus sangat disiplin dan pertimbangkan untuk cut loss atau take profit apabila terlihat Harum mulai berbalik arah dan turun kembali di bawah garis MA50. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.